Inilah kondisi terkini. Kitan yang kemarin sakit, sekarang sakit lagi. Nggak tahu deh mau berbuat apa. Udah dispet, minuman susu dia tetap nggak mau. Seharian semalaman nangis-nangis terus. Sebentar dia nggak mau nyusuin induknya. Jadi sekarang saya coba pegang aja kayak gini, sepertinya dia udah mulai agak lumayan. Nggak tahu deh, kayaknya sudah parah nih. Ya, mudah-mudahan aja selamat. Kasihan lihatnya, sepertinya nafasnya udah megap-megap kayak gini. Udah terulang lagi, kemarin dia nggak mau nyusuin induknya, dia selalu misah dari saudara-saudaranya, nggak mau deketin induknya, dan nangis terus semalaman. Dari semalam dia nangis, dia terus terang gue nggak bisa tidur sama sekali, kasihan dengerinnya, cuman bisa mengelus-ngelusnya aja kayak gini. Dan sekarang saya pegang, tidur di tangan dengan megap-megap kayak gini. Aduh, kasihan banget sih. Makanya kalau kitten umurnya masih 2 minggu kayak gini, bingung gimana cara nyembuhinnya. Apakah dia kena flu? Sepertinya, karena suaranya udah serak-serak kayak gini. Tuh, hal-hal yang lain nggak tahu. Ya, mudah-mudahan saja ada mukjizat sehingga dia bisa sembuh dan bisa nyusuin seperti sedia kala. Karena walaupun dikasih ke susu induknya, dia tetap nggak mau nyusu. Dikasih susu buatan pun dia nggak mau, dilepeh gitu ya, dimuntahin. Dan sekarang kondisi badannya udah kurus banget. Ya, sama-sama berdoa saja onti onkel, kalaupun memang masih bisa selamat, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya harus direlakan, karena memang nggak tahu kalau udah 2 minggu kayak gini. Penyakit kucing ini baru pertama kali ngalamin. Biasanya sih kalau masih sebulan kucing kan masih menyusui aman-aman saja. Ini baru 2 minggu, baru semingguan dia sudah kejadian seperti ini. Memang sih dia selalu kalah kalau nyusuin sama saudara-saudara dia, tapi dia pasti akan dapat. Karena ketika saudaranya kenyang, tidak ada lagi yang nyusuin, nah dia mulai masuk. Dan seperti itu terus gitu. Tapi tiba-tiba saja dia menjauh dari saudara-saudaranya dan gak mau deket. Dan ginilah keadaannya sekarang. Saya coba hangatin badannya, coba di lubang pip sama pupnya dielus-elus sama kapas sudah, dan emaknya si gadis pun sudah menjelatin terus gitu. Semuanya udah dicoba sampai saya sudah membalurin tubuhnya itu sedikit demi sedikit sama minyak kayu putih, siapa tahu gitu kan hangat perutnya dan nafasnya bisa kembali lega. Karena ini kelihatan nih dia nafasnya aja udah susah. Dan inilah yang terjadi sekarang ini. Saya cuma bisa memegang dan juga mengelus-ngelusnya saja supaya kondisinya membaik, dan mudah-mudahan saja dia ini termasuk kucing yang survive. Kalaupun survive, alhamdulillah. Tapi kalaupun lewat, ya udahlah, memang udah takdirmu ya. Yang penting sudah berusaha secara maksimal untuk merawat, dan inilah yang terjadi sekarang ini. Dan ini baru pertama kali terus terang gue ngalamin ngerawat baby kitten, baru 2 minggu udah sakit. Biasanya baby kitten itu sakit sekitar dia udah besar 2 bulan atau 3 bulan, permasalahannya seperti muntah atau mencret gitu ya. Tapi ini satu pengalaman atau kasus yang baru pertama kali terjadi, dan bingung mau ngapain gitu loh. Dengerin dia teriak-teriak aja kasihan. Udah dikasih susu udah, tapi dia nggak mau dimuntahin. Dideketin sama induknya, dikasih puting susu induknya, dia tetap nggak mau, tetap menjauh dan teriak-teriak semalaman.
apa yang sakit itu ya susah kita merasakannya. Kalau bahasa bayi kucing itu kita tidak tahu dia sakit apa gitu, nggak ngerti. Dan teriakan-teriakan itu benar-benar memilukan semalaman gitu ya, jadi nggak bisa tidur. Dan sekarang ini masih, tapi kelihatannya dia nyaman gitu ya di tangan saya, walaupun masih terengah-engah dan dia berusaha untuk tidur. Ini perutnya ini udah kosong banget nih, sementara saudara-saudaranya yang lainnya udah pada endut-endut, dia sendiri yang masih kurus sendiri. Nah, kita lihat yang lainnya. Nah, ini saudara-saudaranya sama si gadis anteng tidur sambil mimi susu. Mungkin sebagai seorang induk, si gadis bingung juga barangkali ya, apa nih yang harus dilakukan buat anak gue udah kasih susu, dia nggak mau, udah gue jilat, udah gue bersihin, udah gue mandiin badannya, tapi dia tetap nggak mau gitu ya, dan selalu menjauh gitu. Dan mungkin dia lebih harus care sama 3 lainnya supaya 3 yang lainnya juga sehat. Kalau mikirin cuma satu aja ya dia berlakukannya sama gitu ya. Yang penting 3-3-nya tetap terawat dan tetap diberikan susu. Dan ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Tuh, ntar kita lihat lagi nih perkembangannya. Tuh, nih, ternyata dia bisa tidur kayak gini. Ya Allah, kasihan banget sih. Gak tega jadinya. Bukan apa-apa, karena saya tuh udah beberapa kali menyaksikan baby kitten yang mendekati ajal, sakaratul maut, dan rata-rata mereka meninggal di tangan saya sendiri. Maksudnya di pangkuan ataupun juga ketika saya rawat, rata-rata mereka meninggal seperti itu dengan tenang, dan itu bukan 1-2. Makanya kalau melihat anak kucing yang sekarat seperti ini, saya itu suka gak tega. Dulu sih berjanji gak mau ngerawat kucing lagi, karena ngerasa berdosa. Melihat mereka masih kecil, masih bayi, tapi harus sakit, kemudian melewati kesakitannya di kita yang memegang, yang menggendongnya, dan itulah satu kesedihan yang luar biasa. Ya, kita doakan sama-sama aja lah, semoga anak gadis ini selamat. Dan posisi saya sekarang nih kayak gini nih, gak bisa nyender, gak bisa, karena memang dia nyaman dengan tangan yang seperti ini gitu loh, dibandingkan tidur dengan induknya. Mungkin dia sudah begitu nyaman di tangan saya, jadi dia posisi tidurnya seperti ini. Itu kan lihat tuh, nafasnya terengah-engah, kemudian itu agak sedikit basah-basah dikit, sudah saya balurin minyak kayu putih, tapi sih sedikit-sedikit aja, takutnya nanti terlalu keras, terlalu panas gitu ya, terlalu hangat di tubuhnya. Dan ternyata berhasil, dan dia pun tidur. Ya mudah-mudahan saja lah bisa selamat. Oke, itu dia update mengenai kitten yang kemarin sakit, sekarang sakit lagi. Kita serahkan saja ya nasib dia nih pada Sang Pencipta. Kalau memang bisa hidup, ya kita akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau tidak, ya dilepaskan saja dengan ikhlas. Oke, terima kasih.
yang sudah bergabung di sini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan dengan cerita-cerita anabul-anabul lainnya. Tentunya dengan tidak penuh kesedihan seperti ini ya. Oke, Bos Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.